perkenalkan nama saya Trian Yuniar, NPM saya 401221001009, prodi saya akuntansi S1 dari kelas D Universitas Widya Tama. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang membumikan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di NKRI. Saya mengambil contoh tentang pemilu ini. Nah, dalam pemilu itu nggak mungkin ya dilaksanain tanpa kehadirannya partai politik di tengah masyarakat. Keberadaan partai politik ini juga merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab dengan adanya parpol ini, itulah segala aspirasi rakyat yang kedaulatan berada di tangan rakyat, maka kekuasaan harus dibangun dari bawah. Pemilu di Indonesia pada dasarnya dilaksanakan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui partisipasi politik, tetapi masih banyak partisipasi masyarakat ketika pemilu, khususnya pemilu legislatif, dimobilisasi. Namun dalam pelaksanaan pemilu, seringkali terjadi kecurangan-kecurangan, di antaranya adalah maraknya praktik uang atau money politik. Money politik dianggap sebagai suatu praktik yang mencederai demokrasi, karena dengan adanya praktik uang ini, maka kebebasan yang menjadi tujuan utama dalam demokrasi menjadi terancam. Akhirnya, demokrasi pun berubah menjadi pasar dengan transaksi penjual dan pembeli. Elit politik adalah agen yang menjadi agen pembeli suara rakyat. Sementara itu, rakyat adalah pihak yang gak berdaya dengan menjual aspirasinya gitu. Harga suara seringkali menjadi topik yang sangat panas ketika adanya kerumunan di pemilu itu. Kecenderungan dalam partisipasi di Indonesia itu disebabkan karena pemilih merasa kecewa dengan partai politik atau kandidat yang dipilih. Parpol atau kandidat kebanyakan setelah menjadi yang apa yang ia inginkan itu lupa dengan janji-janji yang disampaikan saat kampanye. Politik uang itu bukan hal yang baru ya dalam upaya memenangkan calon legislatif maupun pemilihan kepala daerah, bupati, maupun ya kepala daerah desa kayak gitu-gitu. Nah, di sini saya mengambil contoh tentang adanya kecurangan pemilihan bupati di Kabupaten Wakatobi. Dalam sidang yang dilaksanakan oleh MK tentang PHP Kabupaten Wakatobi yang diajukan oleh Ahrawi dan Hardin Laomo berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Wakatobi, termohon itu perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 atau pemohon itu sebesar 29.901 suara. Sedangkan pasangan calon nomor urut 2, Haji Haliana dan Ilmiati Daud sebesar 31.937 suara. Sehingga selisihnya itu suara antara pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 itu sebesar 2.036 suara. Dalam permohonannya, pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara dalam pemilu calon bupati dan wakil bupati Wakatobi tahun 2020. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon yaitu termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan surat suara pemilih DPPH dan DPTB yang terbukti tidak memenuhi syarat. Selain itu, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh tim atau pendukung pihak terkait berupa intimidasi atau ancaman kekerasan kepada pendukung nomor urut 1. Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon menyampaikan agar Mahkamah mengabulkan permohonan untuk seluruh dan membatalkan keputusan KPU untuk Kabupaten Wakatobi. Penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilu Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020, termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU di 8 kecamatan, 89 desa atau kelurahan dan 240 TPS. Nah, di sini saya mengambil contoh ini karena di sini itu adanya kecurangan pemilu itu tentu suatu pelanggaran ya yang menyinggung
sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana dalam kasus ini tentu melanggar kata musyawarah mufakat yang seharusnya dijalankan dengan baik dan jujur. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.